Franchise Assassin's Creed pertama kali dirilis pada tahun 2007 dan langsung terasa berbeda dari game lain di zamannya. Game ini dibuat oleh Ubisoft dengan konsep yang cukup unik. Kita bermain sebagai seorang assassin yang bisa menjelajahi kota besar, memanjat hampir semua bangunan, lalu menghabisi target secara diam-diam. Di masanya, kombinasi parkour, stealth, dan sejarah dunia ini terasa sangat segar. Yang membuat Assassin's Creed menarik bukan cuma gameplaynya saja, tapi juga cara game ini membawa kita ke berbagai era sejarah. Franchise ini sudah berubah sangat jauh dari game pertamanya. Ada masa ketika seri ini dianggap salah satu yang terbaik, tapi ada juga masa ketika banyak fans mulai merasa franchise ini kehilangan arah. Dan di video ini, kita akan melihat perjalanan panjang Assassin's Creed dari awal kemunculannya sampai sekarang. Kita akan membahas bagaimana franchise ini bisa naik sangat tinggi, mengalami kritik besar dari fans, lalu mencoba bangkit lagi dengan arah yang baru. Dari era stealth klasik sampai perubahan besar ke sistem RPG yang masih jadi perdebatan sampai hari ini. Game pertama yang memulai semuanya adalah Assassin's Creed yang dirilis pada tahun 2007. Game ini langsung menarik perhatian karena konsepnya terasa sangat berbeda dari game action lain di masanya. Kita bermain sebagai Altair, seorang assassin yang menjalankan misi pembunuhan di berbagai kota besar pada masa Perang Salib. Yang membuat game ini unik adalah sistem parkour yang memungkinkan pemain memanjat hampir semua bangunan dan bergerak bebas di atap kota. Salah satu ide yang paling menarik dari game ini adalah konsep Animus, sebuah mesin yang memungkinkan karakter modern bernama Desmond mengakses memori leluhurnya di masa lalu. Konsep ini membuat cerita di Assassin's Creed bisa berpindah-pindah ke berbagai era sejarah. Jadi bukan cuma sekedar game action biasa, tapi juga seperti perjalanan ke masa lalu yang penuh intrik politik, organisasi rahasia, dan konflik besar antara assassin dan Templar. Dari sisi gameplay, Assassin's Creed memperkenalkan sistem stealth assassination yang menjadi ciri khas seri ini. Pemain bisa menyusup di tengah kerumunan, bersembunyi di bangku, atau berjalan pelan mendekati target sebelum melakukan serangan cepat menggunakan hidden blade. Kota-kota dalam game juga terasa hidup dengan NPC yang berjalan, berbicara, dan bereaksi terhadap tindakan pemain. Walaupun begitu, game pertama ini juga punya beberapa kekurangan. Misalnya, misi yang diberikan sering terasa berulang dan aktivitas yang dilakukan pemain tidak terlalu bervariasi. Tapi walaupun ada kekurangan, Assassin's Creed tetap berhasil membangun fondasi yang sangat kuat untuk franchise ini. Konsep parkour, stealth, dan dunia sejarah yang luas akhirnya menjadi identitas utama Assassin's Creed sampai bertahun-tahun setelahnya. Setelah fondasi seri terbentuk, franchise ini benar-benar melejit lewat Assassin's Creed 2. Game ini memperkenalkan karakter baru bernama Ezio Auditor, yang kemudian menjadi salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia Assassin's Creed. Berbeda dengan Altair yang lebih dingin dan serius, Ezio digambarkan sebagai karakter yang lebih manusiawi, dengan perjalanan hidup yang panjang dari seorang pemuda biasa sampai menjadi assassin legendaris. Setting game ini juga jauh lebih beragam dan indah dibanding game pertama. Pemain bisa menjelajahi berbagai kota di Italia pada masa Renaissance, seperti Florence, Venice, dan Tuscany. Dunia dalam game terasa lebih hidup dengan banyak aktivitas tambahan, toko senjata, upgrade armor, dan berbagai misi sampingan yang membuat gameplaynya terasa jauh lebih bervariasi dibanding Assassin's Creed pertama. Kesuksesan cerita Ezio kemudian dilanjutkan lewat Assassin's Creed Brotherhood. Di game ini, Ezio sudah menjadi seorang assassin yang lebih berpengalaman dan memimpin Brotherhood di kota Roma. Salah satu fitur baru yang menarik adalah pemain bisa merekrut assassin lain untuk membantu dalam misi. Sistem ini membuat pemain benar-benar merasa seperti memimpin organisasi assassin yang berkembang. Perjalanan Ezio akhirnya ditutup dalam Assassin's Creed Revelation. Game ini membawa pemain ke kota Konstantinopel dan juga menghubungkan cerita Ezio dengan Altair dari game pertama. Revelation menjadi penutup yang cukup emosional untuk karakter Ezio, sekaligus menjelaskan banyak misteri tentang sejarah Assassins dan artefak kuno yang menjadi pusat konflik dalam franchise ini. Bagi banyak fans, era Ezio ini sering dianggap sebagai masa terbaik Assassin's Creed. Ceritanya kuat, karakternya juga mudah diingat, dan gameplaynya terus berkembang dari game ke game. Sampai sekarang pun, Ezio masih sering dianggap sebagai salah satu karakter paling legendaris dalam sejarah franchise Assassin's Creed.
Setelah menutup cerita Ezio, franchise ini masuk ke era baru lewat Assassin's Creed 3. Game ini membawa pemain ke masa revolusi Amerika dan memperkenalkan karakter baru bernama Connor. Dunia dalam game ini terasa jauh lebih luas dibanding sebelumnya, dengan hutan besar, kota kolonial, dan pertempuran berskala besar. Sistem parkur juga sedikit berubah karena pemain sekarang bisa memanjat pohon dan bergerak lebih bebas di alam terbuka. Walaupun Assassin's Creed 3 mencoba banyak hal baru, respon fans cukup beragam. Sebagian pemain menyukai setting sejarahnya yang berbeda, tapi ada juga yang merasa karakter Connor tidak sekuat Ezio. Meski begitu, game ini tetap penting karena memperluas skala dunia Assassin's Creed dan menunjukkan bahwa franchise ini bisa berkembang ke arah yang lebih besar. Setelah itu, Ubisoft kembali mengejutkan fans lewat Assassin's Creed 4 Black Flag. Game ini membawa pemain ke dunia bajak laut di wilayah Karibia dan memperkenalkan gameplay kapal yang jauh lebih dalam. Pemain bisa mengendalikan kapal sendiri, bisa menyerang kapal musuh, menjelajahi pulau, dan menjalani kehidupan sebagai bajak laut. Banyak fans bahkan menganggap Black Flag sebagai salah satu game Assassin's Creed paling seru karena gameplay lautnya yang sangat bebas. Di waktu yang hampir bersamaan juga hadir Assassin's Creed Rogue yang menawarkan sudut pandang yang berbeda. Dalam game ini pemain justru bermain sebagai mantan assassin yang beralih menjadi Templar. Ide ini cukup menarik karena memperlihatkan konflik antara dua organisasi tersebut dari sisi yang berbeda. Walaupun skala gamenya tidak sebesar Black Flag, Rogue tetap memberikan cerita yang unik dalam franchise ini. Era ini menunjukkan bagaimana Ubisoft mulai berani bereksperimen dengan berbagai ide baru. Dari hutan Amerika, dunia bajak laut, sampai cerita dari sisi Templar. Beberapa eksperimen ini berhasil dengan sangat baik, sementara yang lain mendapat respon yang lebih campur aduk. Tapi satu hal yang jelas, Assassin's Creed mulai berkembang jauh lebih besar dibanding masa awalnya. Setelah beberapa tahun merilis game baru hampir setiap tahun, masalah mulai muncul saat Assassin's Creed Unity dirilis. Game ini mengambil setting revolusi Prancis dan menawarkan kota Paris yang sangat detail dengan jumlah NPC yang sangat banyak. Secara konsep, sebenarnya Unity punya potensi besar. Bahkan sistem parkour dan stealth di game ini dianggap cukup bagus oleh sebagian fans. Masalahnya, saat dirilis, Unity dipenuhi bug yang sangat parah. Banyak pemain mengalami karakter yang tiba-tiba hilang wajahnya, animasi rusak, sampai performa game yang sangat tidak stabil. Kontroversi ini membuat reputasi Assassin's Creed sempat turun cukup jauh. Ubisoft akhirnya harus merilis banyak update untuk memperbaiki game tersebut setelah peluncuran. 1 tahun setelah itu, Ubisoft merilis Assassin's Creed Syndicate. Game ini membawa pemain ke kota London pada masa revolusi industri dan memperkenalkan dua karakter utama, yaitu Jacob dan Evie Frye. Dunia dalam game tetap besar dan penuh aktivitas, bahkan ada fitur baru seperti grappling hook untuk bergerak lebih cepat di kota. Walaupun game ini sebenarnya jauh lebih stabil dibanding Unity, banyak fans mulai merasa formula Assassin's Creed sudah terlalu sering diulang. Map besar, misi yang serupa, dan rilis tahunan membuat sebagian pemain merasa franchise ini mulai kelelahan. Penjualan game juga tidak sekuat seri sebelumnya. Dan pada akhirnya, Ubisoft mengambil keputusan besar setelah Syndicate. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka menghentikan rilis tahunan Assassin's Creed dan mengambil waktu lebih lama untuk memikirkan ulang arah franchise ini. Keputusan ini kemudian membuka jalan untuk perubahan besar yang akan datang di era berikutnya. Perubahan besar itu dimulai lewat Assassin's Creed Origins. Setelah 1 tahun tidak merilis game baru, Ubisoft kembali dengan konsep yang terasa sangat berbeda. Origins membawa pemain ke Mesir kuno dan memperkenalkan karakter Bayek, seorang meja yang menjadi salah satu tokoh penting dalam lahirnya organisasi assassin. Dunia dalam game terasa jauh lebih luas dibanding seri sebelumnya, penuh dengan gurun, kota besar, dan berbagai tempat bersejarah yang bisa dijelajahi. Perubahan paling terasa ada di gameplaynya. Sistem combat yang dulu sederhana, sekarang diganti dengan sistem pertarungan yang lebih dalam, lengkap dengan hitbox, senjata yang berbeda, dan sistem level. Pemain juga harus menaikkan level karakter untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Perubahan ini membuat Assassin's Creed mulai terasa seperti RPG open world modern dibanding game stealth klasik. Formula ini kemudian diperluas lagi lewat Assassin's Creed Odyssey. Game ini mengambil setting Yunani kuno dan memperkenalkan pilihan karakter serta sistem dialog yang mempengaruhi cerita.
Map dalam Odyssey bahkan jauh lebih besar dibanding Origins, dengan banyak pulau yang bisa dijelajahi menggunakan kapal. Sistem skill tree juga semakin dalam, memberi pemain banyak pilihan gaya bermain. Namun perubahan terbesar dalam skala dunia hadir lewat Assassin's Creed Valhalla. Game ini membawa pemain ke era Viking dan menghadirkan dunia yang sangat luas dengan berbagai wilayah di Inggris yang bisa ditaklukkan. Pemain tidak hanya menjelajah dan bertarung, tapi juga membangun pemukiman sendiri dan mengembangkan kekuatan klan Viking mereka. Walaupun era RPG ini membawa kesuksesan penjualan yang besar, respons fans cukup terbagi. Banyak pemain baru menyukai dunia besar dan sistem RPG yang lebih dalam. Tapi sebagian fans lama merasa Assassin's Creed mulai kehilangan identitas stealth yang dulu menjadi ciri khas seri ini. Perdebatan ini masih terus berlangsung sampai sekarang dan menjadi salah satu topik terbesar dalam komunitas Assassin's Creed. Setelah beberapa tahun fokus pada game RPG besar, Ubisoft akhirnya mencoba pendekatan yang berbeda lewat Assassin's Creed Mirage. Game ini membawa pemain kembali ke kota Baghdad dan mengikuti cerita Basim, karakter yang sebelumnya muncul di Valhalla. Dari awal pengembangannya, Mirage memang dirancang untuk terasa lebih dekat dengan Assassin's Creed klasik. Salah satu perubahan paling terasa adalah ukuran map yang jauh lebih kecil dibanding game sebelumnya. Jika Origin, Odyssey, dan Valhalla memiliki dunia yang sangat luas, Mirage lebih fokus pada satu kota besar dengan desain yang padat. Pendekatan ini membuat eksplorasi terasa lebih terarah dan mengingatkan banyak pemain pada desain kota di era Assassin's Creed lama. Gameplay stealth juga kembali menjadi fokus utama. Pemain didorong untuk merencanakan pembunuhan secara diam-diam, menggunakan alat seperti smoke bomb, throwing knife, dan berbagai gadget klasik assassin. Sistem parkour juga dibuat lebih cepat dan fleksibel agar pemain bisa bergerak di atap-atap kota dengan lebih lancar. Walaupun Mirage tidak sebesar game RPG sebelumnya, banyak fans melihat game ini sebagai usaha Ubisoft untuk kembali mendekati identitas awal Assassin's Creed. Game ini seperti menjadi jembatan antara dua arah yang berbeda dalam franchise ini, antara gaya stealth klasik yang dulu populer dan pendekatan RPG besar yang datang setelahnya. Setelah mencoba kembali ke gaya klasik lewat Mirage, Ubisoft juga mulai menyiapkan langkah besar berikutnya lewat Assassin's Creed Shadow. Game ini akhirnya membawa franchise Assassin's Creed ke Jepang feodal, sebuah setting yang sudah lama sekali diminta oleh para fans. Dunia game ini menampilkan era samurai dan ninja dengan dua karakter utama yang memiliki gaya bermain yang berbeda. Salah satu karakternya adalah seorang shinobi yang fokus pada stealth, parkour, dan pembunuhan diam-diam seperti Assassin's Classic. Sementara karakter lainnya adalah seorang samurai yang lebih kuat dalam pertarungan langsung. Pendekatan dua karakter ini membuat gameplay terasa lebih fleksibel karena pemain bisa memilih cara bermain yang paling mereka sukai. Selain setting baru, game ini juga menjadi bagian dari rencana besar Ubisoft untuk masa depan Assassin's Creed. Mereka ingin membuat franchise ini terus berkembang dengan berbagai pendekatan gameplay, mulai dari stealth klasik sampai RPG besar. Dengan kata lain, Ubisoft mencoba menjaga keseimbangan antara fans lama yang menyukai gaya klasik dan pemain baru yang menikmati dunia open world yang sangat luas. Melihat perjalanan panjangnya, Assassin's Creed sudah berubah berkali-kali selama lebih dari 15 tahun. Dari game stealth sederhana di kota kecil, berkembang menjadi RPG open world raksasa, lalu mencoba kembali ke akar gameplay klasiknya. Masa depan franchise ini masih terus berkembang, dan kemungkinan besar Assassin's Creed akan terus berubah mengikuti perkembangan dunia game. Kalau melihat perjalanan panjang Assassin's Creed, sebenarnya tidak semua masa dalam franchise ini berjalan mulus. Ada masa ketika seri ini sangat dipuji seperti era Ezio, tapi ada juga masa ketika fans mulai kecewa karena bug, formula yang terasa berulang, atau perubahan gameplay yang terlalu jauh dari akar seri ini. Tapi justru disitulah kekuatan Assassin's Creed. Franchise ini selalu berani berubah, dari game stealth klasik, kemudian bereksperimen dengan dunia bajak laut, lalu berubah besar menjadi RPG open world yang sangat luas. Walaupun tidak semua perubahan disukai semua orang, Assassin's Creed tetap mencoba berkembang dan tidak diam di satu formula saja. Hal lain yang membuat seri ini bertahan adalah konsep sejarahnya yang sangat kuat. Setiap game membawa pemain ke era yang berbeda, mulai dari Perang Salib, Renaissance Italia, Revolusi Amerika, sampai dunia Viking.
Pendekatan ini membuat Assassin's Creed selalu punya sesuatu yang baru untuk ditawarkan setiap kali game ini baru dirilis. Setelah lebih dari 15 tahun, Assassin's Creed sudah menjadi salah satu franchise terbesar di industri game. Dan melihat rencana Ubisoft ke depan, kemungkinan besar perjalanan seri ini masih akan terus berlanjut dengan berbagai ide baru di masa depan. Kalau kalian suka video seperti ini yang membahas perjalanan panjang sebuah franchise game dari awal sampai sekarang, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan subscribe, karena masih banyak franchise game lain yang akan kita bahas ke depannya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.